Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Teknik Sipil B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengukuran tetimetri di gedung Balai Bahasa. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Insinyur Dr. Andes Haji Iskandar Muda Purwabijaya, Magister Teknik, dan Bu Alia Sari yang sudah membimbing kami dalam mata kuliah survei dan pemetaan C329. Di sini anggota kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu ada Audi Divita Salma, ada Wenda Deskian, Farhan Taufik Bertiar, saya Muhammad Adi Dada, Rizal Faris, dan Muhammad Taufik Rizal. Lanjut ke bab satu pendahuluan yang akan dipresentasikan oleh Lutfi. Baik, terima kasih. Yang pertama ini ada latar belakang. Ada dasar satu, pengukuran titik detail dilakukan sesudah pengukuran kerangka dasar vertikal dan pengukuran kerangka dasar horizontal. Hasil pengukuran tetimetri berupa data koordinat titik detail, koordinat alat, tinggi alat, baca benang atas, benang tengah, benang bawah. Kemudian data diolah untuk mendapatkan hubungan antar kontur yang sama. Lalu ada dasar satu, ada mahasiswa teknik sipil 2021 belum memahami prosedur pengukuran tetimetri. Yang kedua, mahasiswa teknik sipil 2021 belum menguasai mengenai prosedur pengolahan tetimetri. Lalu ada identifikasi masalah. Berdasarkan rumusan dalam latar belakang, maka didapatkan beberapa permasalahan terkait pengukuran sifat data. Yang pertama, kurangnya pemahaman mengenai cara pengukuran tetimetri. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang pengolahan data tetimetri. Lalu ada pembatasan masalah. Berdasarkan rumus dalam latar belakang, maka dibatasi pada pemahaman terkait. Yang pertama ada pemahaman mengenai prosedur dari pengukuran tetimetri. Yang kedua, membahas mengenai cara pengolahan data tetimetri. Lalu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara atau prosedur dari pengukuran tetimetri. Yang kedua, ada bagaimana mengolah data hasil dari pengukuran tetimetri. Lalu ada tujuan penulisan. Pembahasan materi terkait sifat data dalam presentasi ini bertujuan agar satu, untuk mengetahui cara pengukuran tetimetri. Yang kedua, untuk mengetahui cara mengolah data hasil pengukuran tetimetri. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada bab 2 kajian pustaka yang akan dipresentasikan oleh Rizal. Kemudian pada bab 2 yang pertama itu pengertian mengenai tetimetri. Nah, metode tetimetri digunakan untuk pengukuran titik-titik detail karena jarak biasanya relatif pendek, cepat, mudah, dan praktis. Jarak yang pendek ini biasanya pengaruh refraksi dan pengalaman bumi sangat kecil, sehingga cukup diperoleh data dengan cara optis. Pengukuran titik-titik detail dengan metode tetimetri pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan peralatan dengan teknologi lensa optis dan elektronik digital. Dalam pengukuran titik-titik detail pada prinsipnya adalah menentukan koordinat dan tinggi titik-titik detail dari titik-titik ikat. Pengukuran titik-titik detail pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu offset dan tachymetry menurut Purwabijaya tahun 2008. Kemudian ada pengukuran tachymetry untuk titik bidik horizontal. Selain benang silang tengah, diafragma transit atau theodolit untuk tachymetry mempunyai dua benang horizontal tambahan yang ditempatkan sama jauh dari tengah. Interval antara benang-benang stadia itu pada kebanyakan instrumen memberikan perpotongan vertikal pada rambu yang dipasang sejauh 100 feet. Menurut Pramukti pada tahun 2014. Kemudian ada pengukuran tachymetry untuk bidikan miring. Kebanyakan pengukuran tachymetry adalah dengan garis bidik miring karena adanya keragaman topografi. Tapi perpotongan benang stadia dibaca pada rambu tegak lurus, dan jarak miring direduksi menjadi jarak horizontal dan jarak vertikal. Pada gambar sebuah transit dipasang pada suatu titik dan rambu dipegang pada titik tertentu. Dengan benang silang tengah dibidikkan pada rambu ukur setinggi T sama dengan tinggi teodolit ke tanah. Menurut Kristianto, Tristo, dan Putra Wirawan pada tahun 2017. Ini ada gambar pengukuran jarak dan beda tinggi cara tachymetry, di mana rumus jarak datar atau DAB sama dengan 100 kali BA min WB cos M, di mana M itu sudut miring. Kemudian ada rumus beda tinggi atau DAAB, yaitu 50 kali BA min DB sin 2M.
tambah I min T. Kemudian ada sumber galat tachimetri. Galat-galat yang terjadi pada pekerjaan dengan transit dan teodolit juga terjadi pada pekerjaan tachimetri. Sumber-sumber galat adalah yang pertama ada galat instrumental, yaitu yang pertama benang tachimetri yang jaraknya tidak benar. Kemudian ada galat indeks. Kemudian pembagian skala rangkaian tidak benar. Kemudian ada garis bidik transit tidak sejajar garis arah infotropong. Kemudian ada galat-galat pribadi. Yang pertama rambu tak dipegang tegak atau hindari dengan pemakaian info rambu. Kemudian ada salah pembacaan rambu karena bidikan jauh. Yang ketiga ada kelalaian berdasarkan pembacaan busur vertikal. Nah, kebanyakan galat dalam pekerjaan tachimetri dapat dihilangkan dengan yang pertama menggunakan instrumen dengan benar, yang kedua membatasi panjang bidikan, yang ketiga memakai rambu dan info yang baik, yang keempat mengambil harga rata-rata pembacaan dalam arah ke depan dan ke belakang. Selanjutnya ada tachimetri cara polar. Posisi horizontal dan vertikal titik detail diperoleh dari pengukuran cara polar langsung diikatkan ke titik kerangka dasar pemetaan atau titik kerangka penolong yang juga diikatkan langsung dengan cara polar ke titik kerangka dasar pemetaan menurut Purworaharjo pada tahun 1986. Adapun unsur yang diukur yaitu azimut magnetis dari titik ikat ke titik detail, bacaan benang atas, tengah, dan bawah, sudut miring, tinggi alat di atas titik ikat. Selanjutnya ada garis kontur. Garis kontur yaitu suatu garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sangat tinggi dan suatu permukaan tanah di dalam peta. Garis kontur ini dapat kita bayangkan sebagai tepi dari suatu danau atau laut. Kerapatan jarak kontur pada suatu peta dengan lainnya menunjukkan keadaan wilayah yang curam. Menurut Kamadoni, Awaludin, dan Sasmito pada tahun 2017. Di sini ada gambar contoh pembentukan garis kontur. Selanjutnya ada interval kontur dan indeks kontur. Interval kontur merupakan jarak antara dua bidang mendatar yang berdekatan. Pada suatu peta topografi, interval kontur dibuat sama, berbanding terbalik dengan skala peta. Semakin besar skala peta, jadi semakin banyak informasi yang tersajikan. Interval kontur semakin kecil. Indeks kontur adalah garis kontur yang penyajiannya ditonjolkan setiap kelipatan interval kontur tertentu, misalnya setiap 10 meter atau yang lainnya. Rumus untuk menentukan interval kontur pada suatu peta topografi yaitu interval kontur sama dengan 1/2000 dikali skala peta menurut Premti pada tahun 2014. Di sini ada tabel interval kontur berdasarkan skala dan bentuk medan. Selanjutnya ada sifat garis kontur. Garis kontur selalu merupakan suatu loop kecuali pada batas peta. Semakin miring keadaan tanah akan semakin rapat garis kontur digambarkan. Semakin landai kemiringan tanah akan semakin jarang garis kontur digambarkan. Garis-garis kontur dengan ketinggian berbeda tidak mungkin menjadi satu atau berpotongan, kecuali pada bagian tanah yang vertikal akan terlihat berhimpit pada penggambarannya. Kemudian ada kemiringan tanah. Kemiringan tanah yaitu perbedaan ketinggian tertentu pada relief yang ada pada suatu bentuk lahan. Penentuan kemiringan lahan rata-rata pada setiap kelompok pemetaan dapat dilakukan dengan membuat hubungan antara titik-titik. Di sini terdapat gambar kemiringan tanah dan kontur gradien. Selanjutnya ada penentuan dan pengukuran titik detail untuk pembuatan garis kontur. Pengukuran tidak langsung menggunakan titik-titik detail yang tidak harus sangat tinggi. Dipilih mengikuti pola tertentu yaitu pola kotak-kotak, profil, dan pola radial. Dengan pola-pola tersebut, garis kontur dapat dibuat dengan cara interpolasi dan pengukuran titik-titik detailnya dapat dilakukan dengan cara tachimetri pada semua medan. Dan dapat pula menggunakan sifat datar memanjang ataupun sifat datar profil pada daerah yang relatif datar. Di sini terdapat gambar pengukuran kontur, pola spot level, dan pola grid. Selanjutnya ada interpolasi garis kontur. Ada beberapa cara untuk interpolasi garis kontur. Yang pertama ada cara taksiran, yaitu titik-titik dengan ketinggian yang sama secara visual diinterpolasi dan diinterpretasikan langsung di antara titik-titik yang diketahui ketinggiannya. Kemudian ada cara hitungan atau numeris.
Cara ini pada dasarnya juga menggunakan dua titik yang diketahui posisi dan ketinggiannya. Hitungan interpolasinya dikerjakan secara numeris atau eksak menggunakan perbandingan linear. Pada gambar di samping, titik R yang terletak pada ketinggian di atas 600 berada pada jarak. Kemudian yang terakhir ada cara grafis yang dilakukan dengan bantuan garis-garis sejajar yang dibuat pada kertas transparan. Garis-garis sejajar dibuat dengan interval yang sama disesuaikan dengan tinggi garis kontur yang akan dicari menurut Pramukti pada tahun 2014. Di sini terdapat gambar interpolasi kontur dengan cara taksiran. Selanjutnya ada 3 metodologi yang akan dipresentasikan oleh Farhan. Selanjutnya yaitu bab 3 terkait metodologi. Praktikum ini dilakukan di Balai Bahasa UPI Bumi Siliwangi, tepatnya di Jalan Dr. Setiabudi nomor 209 di Solok, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan berikut adalah kita satelit dari lokasi pengukuran. Kemudian waktu pelaksanaan praktikum ini yaitu dilaksanakan pada rentang waktu antara 23 sampai 28 November 2022, di mana pada tanggal 23 November dilaksanakan pembuatan tujuan dan perumusan masalah. Kemudian 24 November yaitu pengumpulan materi, kemudian 25 sampai 28 yaitu penyusunan laporan. Selanjutnya adalah prosedur praktikum. Yang pertama, menggunakan fakta-fakta yang telah ada digunakan pada pengukuran padatan dan poligon. Alat didirikan pada titik patok sebagai titik ikat pada awal pengukuran. Yang kedua, kita kenakan gelombang info dalam prinsip pergerakan 2 sektor pakai tiap ke dalam dan keluar saja, dan satu struk lainnya ke kanan atau ke kiri saja. Selanjutnya, posisi teropong diarahkan teropong titik vital atau yang telah didirikan lampu ukur di atas target tersebut. Kemudian kita baca benang atas dan tengah dan bawahnya dari lampu ukur pada titik vital 1 dengan bantuan skru pasar dan harus pergerakan vertikal. Yang keempat, baca sudut horizontal yang menunjukkan azimut magnetis dan titik vital 1, dan baca pula sudut vertikal berupa sudut miring atau sudut zenit pada titik tersebut. Jika sudut vertikal yang dibaca relatif kecil antara 0 sampai 5 derajat, maka dipastikan sudut tersebut adalah sudut inklinasi atau sudut miring. Dan jika berada di sekitar sudut 90 derajat, maka dapat dipastikan sudut tersebut adalah sudut zenit. Yang kelima, setelah terbaca semua data, kemudian kita pindahkan lampu ukur ke titik vital yang berikutnya. Kemudian kita lakukan hal yang sama dalam membuat titik vital, buat sebanyak-banyaknya sedemikian rupa sehingga informasi di lapangan baik manimetris maupun ketinggiannya itu dapat disajikan secara lengkap di atas peta. Selanjutnya kita pindahkan alat teodolit ke titik ikat berikutnya, dan kita lakukan langkah-langkah sebelumnya pembuat tachimetri ke titik detail yang lainnya. Selanjutnya pengolahan data. Pengolahan data dipindahkan dengan pengolahan data pengukuran super data dan pengukuran poligon sedemikian rupa sehingga diperoleh koordinat dan titik tinggi titik-titik detail. Setelah itu pembukaan tachimetri selesai. Pada pembacaan sudut mendatar terlebih dahulu kunci busol atau pengencang magnet kita lepaskan. Kemudian akan terlihat skala pembacaan yang bergerak. Sementara bergerak, kita tunggu sampai skala pembacaan diam. Kemudian kita kunci lagi. Selanjutnya, pembacaan bersifat dengan menggunakan koinsidensi tromol mikrometer. Keterangan pembacaan yang pertama, pada pembacaan sudut miring perlu diperhatikan tanda positif atau negatif, sebab tidak setiap angka itu mempunyai tanda positif atau negatif. Selain itu, pembacaan sudut miring di dekat 0 derajat itu perlu diperhatikan tanda positif atau negatifnya, sebab tandanya tidak terlihat sehingga dapat melakukan pembacaan. Yang ketiga, perlu diperhatikan sistem pembacaan dari pos alat ukur tanah berupa sistem sentisimal atau grid atau sistem seksagesimal atau derajat. Perlu diperhatikan pula bahwa pembacaan skala tromol untuk pembacaan satuan menit atau satuan sentimeter per kolom, atau ada yang mempunyai harga 2 menit 2 atau 2 derajat per kolom. Sistem pembacaan lingkaran vertikal juga ada 2 macam, yaitu sistem sudut zenit dan sistem sudut miring. Sistem sudut miring yang harganya negatif, pembacaan dilakukan dari kanan ke kiri, sedangkan untuk harga positif, pembaca dari kiri ke kanan. Perlu diyakinkan bahwa harga sudut miring positif atau negatif. Metode penulisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal yang diolah dengan metode statistika.
Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial atau dalam rangka menguji hipotesis dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Kemudian berikut adalah kerangka berpikirnya. Yang pertama di sini ada tachymetry yang cepat dan efisien dalam mengukur jarak yang cukup teliti. Kemudian bersama para mahasiswa S1 Teknik Sipil FTK UPI belum mengetahui terkait pengukuran alat tachymetry. Maka para mahasiswa S1 Teknik Sipil UPI Bandung belum memahami mengenai materi pengukuran alat tachymetry. Kemudian dilakukan teknik analisis, dihasilkan hasil dari pembahasan. Jika ada feedback kembali ke sini, kemudian maka dihasilkan kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Selanjutnya adalah diagram alir. Karena pengukuran titik-titik metode tachymetry akan diberikan dasar teori, kemudian dilakukan pengukuran tachymetry. Setelah dilakukan pengukuran tachymetry, maka data-data diperoleh kemudian diolah melalui pengolahan data sehingga didapatkan koordinat X, Y, Z. Setelah koordinat X, Y, Z melalui penggambaran digital didapatkan peta kontur dan dilakukan penggambaran manual juga. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada beberapa hasil dari pembahasan yang akan dipresentasikan oleh Aul. Di pengukuran di balai bahasa kami menggunakan 15 titik pengukuran. Di titik pertama terdapat X 786,361, Y 92400801 dan Z 944. Di titik kedua X nya 786,388, Y 924091 dan Z 944. Di titik ketiga didapatkan koordinat X 786,418, koordinat Y 9240911000 dan Z 935. Di titik keempat koordinat X 786,440, koordinat Y 924,0909 dan koordinat Z 944. Di titik kelima didapatkan koordinat X 786,455, koordinat Y 924,064 dan koordinat Z 948. Di titik keenam koordinat X 786,448, koordinat Y 924,0915 dan koordinat Z 947. Di titik ketujuh didapat koordinat X 786,486, koordinat Y 924,0909 dan koordinat Z 945. Di titik ke-8 didapatkan koordinat X 786,481, koordinat Y 924,086 dan koordinat Z 943. Di titik 9 didapatkan koordinat X 786,476, koordinat Y 924,0863 dan koordinat Z 952. Di titik 10 didapatkan koordinat koordinat X 786,468, koordinat Y 924,0876 dan koordinat Z 947. Di titik 11 didapatkan koordinat X 786,443, koordinat Y 924,0873 dan koordinat Z 945. Di titik 12 didapatkan koordinat X 786,419, koordinat Y 924,0869 dan koordinat Z 949. Koordinat di titik 13 didapatkan koordinat X 786,402, koordinat Y 924,0877 dan koordinat Z 943. Di titik 14
didapatkan koordinat X 786,379, koordinat Y 924,0878, dan koordinat Z 943. Di titik 15 didapatkan koordinat X 786,371, koordinat Y 924,0883, dan koordinat Z 951. Selanjutnya pengolahan data. Langkah pengolahan data yang pertama, kita mencari sudut inklinasi dengan rumus 90 dikurangi 90 derajat dikurangi sudut vertikal. Contohnya di titik A didapatkan 90,4, jadi 90 derajat dikurangi 90,4, maka sudut inklinasinya adalah min 0,4. Selanjutnya setelah didapat ini hasil dari sudut inklinasinya. Setelah didapatkan sudut inklinasi, yang kedua kita cari jarak miring dengan rumus BA dikurangi BB dikali 100 dikali cos I. Contohnya di titik 1A, BA-nya 1,368 dikurangi 1,219 dikali 100 dikali cos min 0,4, hasilnya adalah 14,9. Ini tabel dari hasil perhitungan jarak miring. Setelah mencari jarak miring, kita mencari jarak datar dengan rumus BA min BB dikali 100 dikali cos kuadrat I. Contohnya di titik 1A, BA 1,368 dikurangi 1,219 dikali 100 dikali cos kuadrat min 0,4, hasilnya 14,9. Ini hasil dari jarak datar perhitungan di balai bahasa. Selanjutnya, setelah mencari jarak datar, dicari beda tinggi dengan rumus tinggi alat ditambah BA kurangi BB dikali 100 kali sin I kali cos I dikurangi BT. Contohnya di titik 1A 1,425 dikali 1,425 ditambah 1,368 dikurang 1,219 dikali 100 dikali sin 0,4 dikali cos 0,4, hasilnya 1,4. Ini hasil dari perhitungan beda tinggi. Selanjutnya kita mencari koordinat X dengan rumus X awal ditambah DX dikali ditambah DX kali sin I. Contohnya ini X awalnya di titik 1 786,361 ditambah tadi D yang sudah dicari 14,9 dikali sin I nya 0,4, hasilnya 786,347,657. Ini hasil dari koordinat X nya. Selanjutnya kita mencari koordinat Y dengan rumus Y awal ditambah DX dikali cos I. Contohnya ini Y awal dari titik 1 924,0901 ditambah 14,9 dikali cos 0,4, hasilnya 924,0907,63. Ini hasil dari koordinat dari perhitungan koordinat Y. Selanjutnya kita mencari koordinat Z dengan rumus tinggi awal ditambah delta H. Ini adalah tinggi awal dari titik 1. Contohnya titik 1A 944 tambah tadi delta H min 1,398, hasilnya 942,602. Ini adalah tabel dari hasil koordinat Z. Selanjutnya ini ada gambar digital dari perhitungan taximetri di balai bahasa. Selanjutnya ada bab 5. Yang terakhir itu adalah kesimpulan, implikasi dan rekomendasi yang akan dipresentasikan oleh Tina. Selanjutnya saya akan membacakan bab 5, yaitu kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan. Pengukuran titik-titik detail dilakukan sesudah pengukuran kerangka dasar vertikal dan pengukuran kerangka dasar horizontal. Alat teodolit didirikan di atas tangkap yang telah diketahui koordinat dan ketinggiannya berdasarkan hasil pengukuran kerangka dasar. Patok tersebut mewakili titik-titik ikat pengukuran. Yang kedua, hasil pengukuran taximetri menggunakan alat teodolit berupa data koordinat titik detail, koordinat alat, tinggi alat, bacaan benang atas, benang tengah, benang bawah. Tujuan pengolahan data untuk mendapatkan hubungan antara titik kontur yang sama. Selanjutnya, implikasi.
Yang pertama, mengetahui prosedur pengukuran tachimetri penting untuk diketahui. Nantinya mahasiswa teknik sipil UPI akan berjumpa dengan alat teodolit atau total station untuk pengukuran yang luas. Maka digunakan metode pengukuran tachimetri untuk menganalisis ketinggian atau kontur suatu wilayah. Yang kedua, pengolahan data tachimetri dilakukan dengan teliti dan sesuai prosedur. Ini agar hasil yang didapatkan tidak terdapat kesalahan. Pengolahan data yang tepat akan berpengaruh kepada hasil penggambaran. Dan terakhir ada rekomendasi. Yang pertama, pelaksanaan pengukuran di lapangan, mahasiswa harus menjaga dan menggunakan alat dengan hati-hati agar kualitas alat tetap terjaga. Maka pengukuran harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua, pengolahan data tachimetri harus dilakukan dengan teliti dan memastikan data-data yang telah diolah memenuhi beberapa syarat tertentu atau tidak. Hal tersebut bertujuan agar hasil pengolahan data tepat dan akurat. Kemudian ada daftar pustaka. Yang pertama, Krisdianto B. Tistro R. dan Putra Wirawan A. tahun 2017 yang berjudul Pengukuran dan Pemetaan Perumahan Pegawai Politeknik Negeri Samarinda di kawasan Bukit Pinang, Bahari, Samarinda. Jurnal Inersia halaman 20-29. Yang kedua ada Pramukti S tahun 2014 yang berjudul meningkatkan pemahaman kontur interval dalam pembelajaran geografi kompetensi. Yang ketiga ada Purwa Amizaya Iskandar Muda tahun 2008 yang berjudul Teknik Survei dan Pemetaan Jilid 3. Yang keempat ada Purwa Rahajo U tahun 1986 yang berjudul Ilmu Ukur Tanah Seri A Pengukuran Horizontal jurusan Teknik Geodesi. Yang kelima ada Ramadhani A, B, Awaludin M, dan Sasmito B tahun 2017 yang berjudul Analisis Pengukuran Bidang Tanah dengan menggunakan GPS pemetaan. Kemudian ada Wolf CD tahun 2012 yang berjudul Elementary Surveying and Introduction to Geomat. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya